Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Fitriani dengan NIM D1D024073 dari program studi kehutanan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas untuk mata kuliah kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Nah, sebelumnya apa sih itu BMC? BMC itu sendiri adalah bisnis model kanvas, yang artinya adalah alat strategis yang membantu organisasi memahami model bisnisnya secara utuh dalam satu tampilan. BMC ini dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan terdiri dari 9 elemen utama yang menggambarkan bagaimana bisnis menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Bisnis model kanvas yang akan saya bahas yaitu untuk penjualan coffee shop dengan nama Takashimura Coffee. Yang akan saya bahas pertama adalah key partner. Key partner ini adalah entitas atau individu yang bekerja sama dengan bisnis untuk mencapai tujuan. Dalam model ini, key partner berfokus pada pasokan dan promosi. Yang pertama itu adalah supplier biji kopi atau pemasok biji kopi. Lalu yang kedua ada tenaga kerja ahli. Yang ketiga ada influencer dan komunitas kopi lokal. Influencer dan komunitas kopi lokal ini adalah strategi promosi yang efektif untuk menjangkau target pasar. Kerjasama dengan mereka dapat membangun reputasi dan meningkatkan jangkauan. Lalu yang terakhir adalah pemasok makanan ringan atau pastry. Lalu yang kedua ada key activity atau aktivitas kunci. Ini maksudnya adalah tindakan utama yang harus dilakukan bisnis agar modelnya berhasil. Aktivitas di sini berfokus pada operasional dan promosi. Yang pertama itu ada pemasaran dan promosi. Mencakup semua kegiatan untuk menarik pelanggan seperti kampanye di media sosial, promosi online, atau event khusus. Yang kedua, membuat produk kopi dengan berbagai macam rasa dan varian. Yang ketiga, pengelolaan acara komunitas seperti live musik dan diskusi. Aktivitas ini bertujuan membangun suasana dan hubungan dengan pelanggan dan mengubah kedai kopi menjadi lebih dari sekedar tempat minum. Dan terakhir ada manajemen kedai dan staf. Ini mengatur operasional harian termasuk manajemen sumber daya manusia, inventaris, dan memastikan layanan yang optimal. Yang ketiga ada key resources atau sumber daya kunci, di mana sumber daya kunci ini adalah aset yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas utama dan menciptakan nilai. Yang pertama itu ada website dan akun sosial media seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Lalu yang kedua ada pegawai dan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga ada lokasi strategis, dan yang keempat adalah mesin kopi dan peralatan. Keempat ada value proposition. Value proposition ini adalah alasan mengapa pelanggan memilih produk atau layanan kita. Dalam Takashimura Coffee, nilai yang ditawarkan adalah kombinasi dari kualitas produk dan pengalaman. Yang pertama ada cita rasa kopi yang enak dan berkualitas tinggi. Yang kedua ada kemasan yang menarik. Yang ketiga, wifi cepat dan interior estetik. Yang keempat, dapat dipesan secara online melalui aplikasi seperti Gojek dan Grab. Yang keempat adalah harga yang ekonomis. Yang kelima, ada customer relationship. Bagian ini menjelaskan cara berinteraksi dengan pelanggannya untuk membangun hubungan yang kuat. Yang pertama itu dapat dilakukan dengan layanan pelanggan ramah dan personal, dengan tujuan untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan membuat pelanggan merasa dihargai. Yang kedua ada program loyalitas. Ini mendorong pelanggan untuk kembali dengan menawarkan diskon atau poin reward. Lalu yang ketiga ada event komunitas. Ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui acara yang relevan dengan minat mereka. Dan terakhir ada interaksi digital. Ini berinteraksi dengan pelanggan melalui media sosial atau platform online lainnya untuk membangun komunitas. Yang keenam ada channels atau saluran. Channels ini adalah cara bisnis menjangkau dan berkomunikasi dengan target pasar. Takashimura Coffee ini sendiri menggunakan kombinasi saluran fisik dan digital, seperti yang pertama itu ada lokasi fisik utama, yang kedua sosial media digunakan untuk promosi seperti aplikasi Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube.
Lalu yang ketiga ada event dan promosi offline. Dan yang keempat ada pemesanan online melalui aplikasi. Lalu yang ketujuh ada customer segment atau target pasar. Nah, Takashimura Coffee ini menargetkan beberapa segmen utama, yaitu yang pertama ada keluarga dari kalangan berbagai usia. Nah, Takashimura Coffee ini menunjukkan bahwa coffee shop ini ramah keluarga. Lalu yang kedua ini ada pecinta kopi, yang ketiga pasangan muda yang suka nongkrong. Nah, ini menargetkan audiens untuk mencari tempat yang trendy dan nyaman untuk bersosialisasi. Yang kedelapan ada cost struktur atau struktur biaya. Bagian ini mencantumkan biaya utama yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu bisnis. Nah, yang pertama ini ada biaya sewa tempat. Yang kedua ada biaya pengemasan dan gaji pegawai. Yang ketiga ada biaya air, listrik, dan bahan baku. Dan yang terakhir ada biaya promosi dan iklan. Lalu yang kesembilan ada revenue streams atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan ini adalah cara suatu bisnis untuk dapat menghasilkan uang. Nah, Takashimura Coffee ini menunjukkan berbagai sumber pendapatan, yaitu yang pertama dari penghasilan penjualan langsung, yang kedua penghasilan penjualan dari event, dan yang terakhir penghasilan penjualan dari sosial media.